Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kabupaten Kudus memegang peran penting dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, terutama pada masa abad pertengahan. Selain dikenal sebagai kota kretek karena memproduksi rokok kretek yang terkenal di sana, Kudus juga memiliki reputasi sebagai kota religi. Salah satu faktor yang mendukung reputasi religius kota Kudus adalah keberadaan peninggalan dari masa lalu, terutama yang terkait dengan agama Islam. Kabupaten Kudus memiliki jejak sejarah dari masa penyebaran Islam di Indonesia, di mana Wali Songo, para penyebar agama Islam di Jawa, memiliki peran besar. Di wilayah ini terdapat makam-makam para ulama dan wali yang dihormati oleh masyarakat. Salah satunya adalah persemayaman Syekh Hasan Sadli yang terletak di lereng Pegunungan Muria, tepatnya di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Meskipun makam Syekh Hasan Sadli terletak di lokasi yang cukup terpencil, yaitu di lereng puncak Argo Piloso, akses ke tempat ini memerlukan usaha ekstra karena medannya yang sangat sulit. Namun persemayaman tersebut tetap menjadi tujuan yang banyak dikunjungi oleh peziarah dari berbagai penjuru. Orang-orang yang datang untuk berkunjung dan berziarah ke makam Syekh Hasan Sadli bukan hanya dari Kabupaten Kudus saja, tetapi juga daerah-daerah lain di kota tersebut. Salah satu keistimewaan yang terkait dengan Syekh Hasan Sadli adalah 3 mata air yang terletak di dekat makamnya di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan nama air 3 rasa rejenu. 3 mata air ini memiliki ciri khas unik, yakni rasa air yang berbeda satu sama lain. Tradisi setempat mengatakan bahwa air dari 3 mata air ini dahulu digunakan oleh Syekh Sadli untuk berwudu. Yang menarik adalah bahwa air di mata air ini tidak pernah surut, baik selama musim hujan maupun dalam periode kemarau panjang. Hal ini dipercayai sebagai bagian dari karomah atau keistimewaan spiritual Syekh Hasan Sadli. Selain itu, jika air dari mata air ini diambil, rasanya tidak akan hilang dalam waktu berbulan-bulan. Ini merupakan salah satu bentuk mukjizat atau tanda keajaiban yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh agama atau wali agama dalam tradisi Islam. 3 mata air ini menjadi salah satu tanda keberadaan dan pengaruh spiritual Syekh Hasan Sadli dalam kehidupan masyarakat setempat. Syekh Hasan Sadli atau dikenal juga sebagai Syekh Abu Hasan Sadli adalah sosok yang akrab di telinga warga sekitar lereng Gunung Muria. Beliau dihormati sebagai salah satu ulama besar yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah sekitar lereng Gunung Muria. Makam Syekh Hasan Sadli terletak sekitar 3 km dari makam Sunan Muria, yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Menurut penjelasan Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang bermukim di Pekalongan, Jawa Tengah, Syekh Hasan Sadli adalah guru dari Sunan Muria. Syekh Hasan Sadli sebenarnya lebih tua dan lebih dulu menyiarkan Islam sebelum Wali Songo hadir di Jawa. Jarak waktu antara Syekh Hasan Sadli dengan Wali Songo adalah sekitar 1 abad.
Wali Songo abad 14 atau 15, maka Syekh Sadzili 100 tahun sebelumnya. Dulu warga pernah menemukan batu bata kuno di area sekitar makam Syekh Sadzili yang diperkirakan dari abad 12 atau 13-an. Batu bata itu diduga kuat merupakan bagian dari musala yang dibangun Syekh Hasan Sadzili. Kata beliau, cerita warga di kompleks Rejenu Pegunungan Muria mengisahkan bahwa Syekh Hasan Sadzili adalah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Baghdad, Irak. Beliau melakukan perjalanan jauh untuk mencapai tanah Jawa dengan tujuan utama menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Syekh Hasan Sadzili menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, terlepas dari keterkaitannya dengan Wali Songo. Sejarah penemuan makam Syekh Sadzili memiliki kisah menarik yang terjadi sekitar 102 tahun yang lalu. Penemuan makam ini merupakan hasil dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1920-an. Awalnya penduduk sekitar tidak menyadari bahwa makam tersebut adalah tempat bersemayam seorang ulama besar dari Timur Tengah. Ketua pengurus Yayasan Makam Syekh Sadzili Rejenu yang disingkat dengan YMSSR, Didik Sedianto, menceritakan bahwa pada sekitar tahun 1920 seorang leluhur mereka yang bernama Kiai Nasir Anis dikunjungi oleh 3 orang dari Timur Tengah. Ketika orang tersebut berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, mereka menceritakan bahwa telah berbulan-bulan mereka melakukan perjalanan mengelilingi tanah Jawa dengan tujuan mencari makam leluhur mereka, yaitu Syekh Hasan Sadzili. Waktu itu mereka minta tolong ke Mbah Nasir untuk membantu mencarikan makam leluhur mereka itu, katanya. Setelah kedatangan 3 orang tamu dari Timur Tengah yang mencari makam leluhur mereka ini, Kiai Nasir Anis lalu meminta menantunya Kiai Ahmad Rosi untuk mendampingi mereka. Dengan bantuan penduduk setempat termasuk Kiai Ahmad Rosi, upaya pencarian makam Syekh Hasan Sadzili pun dilaksanakan. Dalam bahasa Jawa, kakek saya Kiai Ahmad Rosi diminta kakek buyut seperti ini. Nang, tulung tamu iki diterno baca. Nek daerahmu ana makam sing cocok ta ora? Ujarnya. Saat itu Kiai Ahmad Rosi mengingat bahwa di tengah hutan Argobiloso, salah satu puncak Gunung Muria, terdapat sebuah makam. Makam ini pada masa itu sering digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan selamatan atau tasyakuran, khususnya saat musim panen kopi. Setelah itu, Mbah Mat kemudian langsung membawa 3 tamu itu naik ke hutan yang terdapat makam yang dimaksud. Makam itu berada dalam lubang yang penuh lumut yang sangat halus di antara pohon-pohon besar di sekitarnya, ungkapnya. Ketika para tamu dari Timur Tengah tiba di makam tersebut, mereka mengambil sejumput tanah dari makam Syekh Hasan Sadzili dan menciumnya. Setelah mencium tanah tersebut, mereka langsung membaca takbir Allahu Akbar dan bersyukur, Alhamdulillah, ini makam leluhur kami yang bernama Syekh Hasan Sadzili, ujar mereka. Warga sekitar yang menyaksikan ini akhirnya memahami bahwa makam yang selama ini mereka hormati adalah tempat bersemayam seorang ulama besar. Syekh Hasan Sadzili diyakini menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dagang sebelum zaman Wali Songo. Ia dikenal sebagai tokoh kaya, namun akhirnya memilih untuk uzlah atau hidup menyepi di hutan Argobiloso untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan batu bata yang bertuliskan tahun 1267 saat menggali pondasi di wilayah makam Syekh Hasan Sadzili sesuai dengan cerita sejarah yang menyatakan bahwa Syekh Hasan Sadzili berada di wilayah Pegunungan Muria sekitar tahun
1200-an silam. Ini merupakan bukti sejarah yang mendukung keberadaan dan aktivitas Syekh Hasan Shadhili dalam penyebaran Islam di wilayah Pegunungan Muria. Tetapi sangat disayangkan, penemuan batu bata yang bernilai itu akhirnya hilang. Di batu bata berukuran besar ada tulisan tahun 1267. Berarti dulu pernah ada kehidupan di sekitar sini, ujarnya. Air tiga rasa rejenu yang berhubungan dengan Syekh Hasan Shadhili adalah salah satu keajaiban alam yang mengesankan. Mata air ini memiliki tiga rasa berbeda dan terletak di dekat makam Syekh Hasan Shadhili di Desa Japan, Kabupaten Kudus. Mata air tersebut secara tradisional diyakini telah digunakan oleh Syekh Shadhili untuk wudhu atau ritual bersuci selama perjalanan spiritualnya. Keajaiban lainnya adalah bahwa sumber air ini tidak pernah surut, bahkan saat menghadapi musim kemarau yang panjang. Air dari mata air ini juga memiliki sifat unik, di mana rasanya tidak akan hilang bahkan setelah berbulan-bulan disimpan. Keberadaan dan karakteristik air ini menjadi bagian dari warisan budaya dan keagamaan di sekitar makam Syekh Hasan Shadhili. Mata air yang dikenal sebagai air tiga rasa rejenu memiliki karakteristik unik yang membuatnya istimewa dalam budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Di mana air pertama yang terasa anyep asam. Mata air pertama ini memiliki rasa tawar dan asam, atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai anyep asam. Banyak orang yang mempercayai bahwa air ini memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Oleh karena itu, mata air ini sering dianggap memiliki sifat penyembuhan. Kemudian sumber mata air kedua yang mirip minuman bersoda. Mata air kedua memiliki rasa yang mirip dengan minuman bersoda. Masyarakat setempat mempercayai bahwa air dari sumber kedua ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Ini mencerminkan aspek spiritual dan dukungan psikologis yang dihubungkan dengan mata air ini. Dan yang terakhir yaitu sumber mata air ketiga yang mirip tuak atau arak. Air dari mata air ketiga memiliki rasa yang mirip dengan minuman keras jenis tuak atau arak. Orang-orang meyakini bahwa air dari mata air ketiga ini memiliki kemampuan untuk memperlancar rezeki bagi mereka yang berusaha keras. Hal ini mencerminkan harapan akan keberuntungan dan kelancaran dalam mencari nafkah. Penelitian yang telah dilakukan terhadap tiga mata air tersebut telah memberikan wawasan menarik tentang fenomena tiga rasa yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa-rasa yang berbeda pada mata air tersebut sebenarnya muncul secara alamiah dan disebabkan oleh faktor alam, terutama campuran getah dari akar pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya. Getah tersebut berkontribusi untuk menciptakan rasa yang bermacam-macam pada mata air ini. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa meskipun ada variasi rasa yang disebabkan oleh faktor alam di dekat mata air tiga rasa tersebut, juga terdapat mata air dengan rasa tawar yang biasa digunakan untuk berwudu. Hal ini menunjukkan kontras yang menarik antara tiga mata air yang memiliki rasa unik dan mata air yang menjaga keaslian rasa tawarnya, khususnya untuk tujuan ibadah dan kebersihan. Penemuan ini menggarisbawahi keseimbangan antara unsur alamiah dan spiritual dalam kepercayaan dan praktik masyarakat setempat,
di mana keberadaan mata air memiliki peran penting dalam dimensi keagamaan dan budaya masyarakat di lereng Gunung Muria. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya dalam kisah Syekh Hasan Sadili kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.